Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hukum More dan konsep sistem operasi. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Radinda Putri Salsabila. Nama saya Febi Jiani. Nama saya Diputra Nugraha Brilian. Yang pertama, hukum More. Hukum More adalah sebuah pengamatan yang dilakukan oleh pendiri Intel Gordon More pada tahun 1965. Beliau mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti ciri utama eksponensial. Ini menyatakan bahwa kira-kira setiap 18 bulan jumlah transistor yang dapat dipasangkan ke sirkuit terpadu bisa bertambah 2 kali lipat. Gordon More membuat pengamatan aslinya pada tahun 1965. Kompleksitas untuk biaya komponen minimum telah meningkat pada tingkat kira-kira 2 kali lipat per tahun. Tentunya, dalam jangka pendek, angka ini dapat diperkirakan akan terus berlanjut jika tidak meningkat. Dalam jangka panjang, tingkat kenaikannya sedikit lebih tidak pasti. Meskipun tidak ada alasan untuk percaya bahwa itu tidak akan tetap konstan setidaknya selama 10 tahun. Gordon More dalam menjejelkan lebih banyak komponen ke dalam sirkuit terpadu. Berikutnya ada perkembangan hukum More. Teknologi baru terus diciptakan dalam kompetisi untuk memenuhi hukum More dalam industri mikroprosesor. Penciptaan teknologi seperti standar silikon, high-k, dielectric material, dan 3-gate transistor untuk pemenuhan hukum More ini tidaklah tanpa kesulitan. Teknologi canggih seperti standar silikon dan 3-gate transistor membutuhkan waktu hingga lebih dari 10 tahun untuk produksinya. Fenomena fisika dalam skala kuantum tidak dapat dihindari ketika transistor terus diperkecil hingga pada skala atomi. Sebagai contoh, prosesor komputer yang banyak beredar di pasaran pada tahun 2019 ini sudah menggunakan transistor dengan ukuran 14 nanometer. Sedangkan jika suatu saat transistor mencapai ukuran 2 nanometer, maka transistor tersebut hanya akan memiliki lebar 10 buah atom silikon. Pada skala ini, fisika mulai bertingkah laku, berbeda dengan fisika klasik yang dipelajari saat SMA, dan fenomena fisika yang berbeda ini dinamakan fisika kuantum. Selanjutnya ada hukum More kini dan nanti. Setelah mengalami kesulitan yang telah tertulis sebelumnya, kini hukum More tidak lagi menjadi kiblat tunggal dalam kompetisi industri mikroprosesor. Terdapat sebuah set dokumen dengan nama International Technology Roadmap for Semiconductors atau bisa disingkat ITRS yang disusun oleh para ahli dalam industri mikroprosesor yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Selatan, dan Taiwan. Set dokumen ini berisi opini terbaik dari para ahli menentukan arah riset dalam industri mikroprosesor. Pada bulan April 2014, Komite ITRS mengumumkan bahwa mereka akan mengatur ulang arah riset pada industri mikroprosesor agar tidak hanya berfokus pada mengecilkan ukuran transistor seperti pada hukum More saja. Arah riset yang dinamakan ITRS 2.0 ini mengatakan bahwa elemen lain akan ditambahkan dalam fokus industri mikroprosesor ini seperti integrasi sistem, konektivitas sistem luaran, integrasi pabrik, dan fokus-fokus lainnya. Selanjutnya, mengapa hukum More telah mati? Selama bertahun-tahun, frasa hukum More sudah mati telah diucapkan beberapa kali. Dan apakah itu benar? Tergantung pada perspektif Anda. Kepadatan transistor masih berlipat ganda, tapi pada kecepatan yang lebih lambat karena More telah merevisi kerangka waktu beberapa kali sekarang. Dengan kata lain, Anda tidak bisa lagi mendapatkan jumlah transistor 2 kali lipat dengan uang yang sama setelah siklus penggandaan. Selanjutnya ada konsep sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Fungsi sistem operasi yang pertama ada manajemen sumber daya komputer,
Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberikan akses database, dan lain sebagainya. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian, pada gilirannya, akan menjalankan operasi dasar komputer. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk menghasilkan fungsi perangkat. Jenis sistem operasi komputer. Sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua ada sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Contoh sistem operasi Live CD yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, Windows XP, Live CD, dan lainnya. Sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanamkan di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ACOS, Linux OS, Java OS, dan Embedded Linux. Yang keempat ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.